Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV maupun radio Roja ya, baik yang di frekuensi 756 AM ataupun 100.1 FM, juga para pendengar radio Roja Kendari rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mempertemukan kita kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam suasana iman ya, dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas pembahasan yang sangat bermanfaat tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang ini merupakan pembahasan yang merupakan petikan dari kitab asal Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita masih membahas segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan dijelaskan secara panjang lebar ya di segi yang ke-37 tentang sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu. Di antaranya kita kemarin sampai di pembahasan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis tersebut, Innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya orang yang berilmu adalah pewaris atau ahli warisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemarin kita jelaskan bahwa ini menunjukkan orang yang berilmu memuliakan dan mencintai mereka karena ilmu sunnah yang mereka pelajari ini merupakan bagian dari agama. Sebagaimana pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, wa mahabbatul alim dinun yudanu bihi, mencintai orang yang berilmu ini merupakan bagian ibadah ya, agama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjut membaca keterangan beliau. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya masih penjelasan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Selanjutnya beliau berkata, wa fihi tanbihun lil ulama'i ala suluki hadil anbiya'i wa tariqatihim fit tabligh min as-sabri wal ihtimali wa muqabalati isa'atin nasi ilaihim bil ihsan war rifqi bihim wal istijlabihim ila Allah bi ahsani turuq wa badli ma yumkinu minan nasihati lahum. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW ini juga terdapat tanbih, peringatan, tentu bagi orang-orang yang berilmu, peringatan bagi para ulama, agar mereka itu selalu mengikuti petunjuk para Nabi SAW, mengikuti jalan mereka ketika menyampaikan agama yang agung ini. Bagaimana para Nabi menyampaikan agama ini? Mereka mendapatkan pertentangan, mereka mendapatkan ejekan, bahkan dibunuh sebagian dari mereka alaihimussalatu wassalam. Makanya ketika dikatakan orang-orang yang berilmu itu pewarisnya para nabi, berarti juga mereka harusnya mewarisi akhlaknya para nabi dalam kesabaran mereka, ketabahan mereka ketika menyebarkan agama ini. Jadi peringatan bagi para ulama untuk menempuh dan mengikuti jalan para nabi ketika menyampaikan agama ini, yaitu mereka bersabar, ihtimal, ya, tabah dalam menanggung beban atau resiko yang akan didapatkan dari orang-orang yang tentu banyak tidak menyukai nasihat, apalagi orang yang akan ditegur, disalahkan ya.
Juga sifat mereka muqabalatu isa'atin nas ilaihim bil ihsan, membalas keburukan orang lain dengan cara yang baik. Bukan keburukan dibalas dengan keburukan, ya. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang jahil dengan kata-kata yang kasar, mereka malah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung makna keselamatan. Ini sifat mereka. Ya, sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beriman. Jadi, membalas perlakuan buruk manusia yang ditujukan kepada mereka dibalas dengan perlakuan baik. Warifqi bihim, berlemah lembut dalam menyampaikan dakwah. Ya, dakwah sunnah itu dikenal dengan kelemah lembutan. Meskipun mereka menyampaikan yang hak, menegur kesalahan, mengingkari perbuatan syirik, tapi disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang baik agar orang mudah menerima. Ini sudah sering kita contohkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sampai pun orang-orang yang jelas-jelas punya kedengkian kepada beliau, seperti perbuatan orang-orang Yahudi yang datang, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan salam yang dipelesetkan. Assalamu alaika ya Rasulullah, kebinasaan bagimu. Ya, mereka mengucapkan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab dengan kata-kata yang kasar. Beliau malah menjawab waalaikum, dan atas kalian. Ya, ini akan kembali kepada kalian sendiri doa keburukan tersebut. Disitulah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha yang marah mendengarkan ucapan mereka ini langsung membalas dengan waalaikumsalam wal la'nah, dan atas kalian kebinasaan dan laknat dari Allah. Justru ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Aisyah dengan mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Ya, kemudian Nabi SAW juga bersabda, fa inna rifqa la yudha'u fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Baik. Jadi bersabar, ihtimal, tabah dalam menanggung beban dakwah, karena ini adalah kemuliaan yang tentu membutuhkan kesabaran dalam upaya meraih kemuliaan tersebut. Membalas keburukan manusia dengan baik, berlemah lembut. Wastijlabihim ilallahi, mengajak manusia ke jalan Allah bi ahsani turuk, dengan jalan yang sebaik-baiknya. Perlu diingat di sini, sebaik-baiknya jalan adalah jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi jangan kita berpikir, oh kita mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik. Kita perlu menciptakan jalan sendiri yang kita anggap baik. Salah. Sebagaimana ibadah tidak bisa kita karang sendiri. Dakwah itu ibadah. Maka jalan untuk tujuan yang agung ini Allah telah syariatkan. Ya. Allah yang mensyariatkan tujuan yang indah dalam ibadah, dalam berdakwah, dalam mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak akan mungkin Allah melupakan jalan untuk mencapai semua itu. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang terbaik, ini tidak boleh lepas dari syariat Islam. Harus kita mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan mereka adalah sebaik-baik yang berdakwah dengan cara yang terbaik, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu tidak boleh seseorang misalnya berpikir, oh kita ingin mengajak manusia, kita ikuti dulu keinginan mereka sampai dalam perkara-perkara yang terlarang. Sampai dalam hal-hal acara-acara bid'ah kita lakukan dulu, kita biarkan dulu, nanti kita nasihati. Tidak boleh seperti ini. Ya, kita boleh mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang tidak melanggar agama. Ini sudah kita jelaskan beberapa kali, ya. Sudah kita bahas perbedaan antara mudahanah sama mudarat, ya. Mendekati dengan cara yang melanggar agama dengan mendekati manusia dengan cara yang tidak melanggar agama, bahkan dianjurkan di dalam agama. Ini yang diperbolehkan tentu saja. Nah, wa badli ma yumkinu minan nasihati lahum, dan berusaha mencurahkan nasihat semaksimal mungkin. Selalu menyampaikan nasihat kebaikan kepada mereka semaksimal mungkin.
Fa innahu bidzalika yahsulu lahum nasibuhum min hadzal mirathil azimi qadruhu al-jalili khataruhu. Maka dengan mempraktekkan sikap ini, ya, barulah orang yang berilmu akan mendapatkan bagian dari warisan Nabi yang sangat agung kedudukannya ini dan sangat tinggi kemuliaannya ini. Jadi kalau dia cuma mengaku sebagai orang yang berilmu, pewarisnya para nabi, katanya dia mewarisi ilmunya para nabi, tapi kenapa akhlak para nabi tidak diwarisinya, tidak dipraktekannya? Jelas ini tidak benar. Oleh karena itu, dakwah yang dibangun di atas, ya, kata-kata yang kasar dan keras, kata-kata yang tidak pantas, apalagi ketika mengajak orang-orang awam ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah dakwah yang mewarisi dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana juga sebaliknya, dakwah yang mengikuti semua keinginan masyarakat sampai dalam perkara-perkara yang menyimpang supaya diterima semua pihak, tidak ada nasihat atau menegur sampai dalam perkara-perkara yang menyangkut tauhid dan syirik atau sunnah dan bid'ah tidak disampaikan. Ini juga bukan dakwah yang mewarisi dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, tetap sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi pilihlah dengan kata-kata yang baik, cara-cara yang baik yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa fi aidan tanbihun li ahli ilmi ala tarbiyatil ummati kama yurabbil walidu waladahu fayurabbunahum bitadriji wat taraqi min sigharil ilmi ila kibarihi. Hadis ini juga, ya, terdapat peringatan bagi orang yang berilmu untuk mendidik umat ini dengan sebaik-baik pendidikan sebagaimana seorang bapak mendidik anaknya. Ya, tentu yang namanya mendidik tidak diikuti semua keinginan sang anak. Kalau begitu akan rusak anak tersebut. Tapi juga tidak dilakukan dengan cara yang kasar yang membuat anak tersebut susah untuk menerima. Dia gunakan nasihat untuk merubah keburukan yang ada pada anak tersebut, tapi tetap dengan cara yang baik. Dalam perkara-perkara yang diperbolehkan, maka dia bisa mengikuti keinginan anak tersebut. Tapi dalam perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, tetap tidak boleh dia mengikuti, tapi dia merubahnya dengan cara yang baik. Ya, makanya Nabi SAW menggambarkan hal ini, itu di dalam hadis yang sahih, atau hasan derajatnya, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum. Aku ini adalah seperti, kedudukannya seperti al-walid, seorang bapak, seorang seperti sosok orang tua yang mengajarkan ilmu, mendidik ilmu kepada kalian. Ini sabda Rasulullah SAW. Makanya guru, ya, orang yang mengajarkan ilmu agama yang benar, itu di dalam kitab Hilyatul Auliya, di dalam Hilyatul Talibil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid diistilahkan, ya, guru agama itu sebagai al-ubuwatud diniyah, bapak dalam agama. Bapak dalam agama. Ya. Maka seperti yang disebutkan di sini, para ulama dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, berarti hendaknya mereka juga memperhatikan tarbiyah bagi umat dengan cara yang benar. Umat ini tidak dididik dengan cara diikuti keinginannya. Ada sebagian orang berdakwah, semua tema-tema yang dibawakan sesuai dengan keinginan, yang penting rame dan orang mengikutinya. Dia tidak mau menyampaikan hal-hal yang di situ ada nasihat untuk merubah kesalahan, untuk meluruskan tauhid, untuk mengingatkan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam pemikiran mereka, sehingga akhirnya umatnya tidak terbentuk dengan tarbiyah yang benar. Ya, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang mereka dengar, kemudian padahal itu adalah kebenaran, mereka langsung menolak dan mengingkarinya, karena selama ini tidak dididik dengan pendidikan yang benar, diarahkan kepada kebaikan, ya, tetap dengan cara yang lemah lembut, tapi bukan berarti mengikuti keinginan mereka hanya sekedar untuk mengumpulkan para pendengar sebanyak-banyaknya. Nah, kata beliau di sini,
Ya, fayurabbunahum bitadrij, maka dia mendidik atau orang yang berilmu itu mendidik umat ini dengan tadrij, dengan berangsur-angsur, dengan ada yang diprioritaskan, diutamakan. Seperti tangga dititi satu persatu, tidak langsung melompat, begitu. Wattaraqi, naik perlahan-lahan. Min sigharil ilmi ila kibarihi, dari ilmu yang kecil sampai ilmu yang besar. yakni dimulai dari menjelaskan akidah secara umum, pemahaman agama secara umum, baru kemudian detail. Dari membahas perkara-perkara secara global, secara garis besar, setelah paham kemudian disebutkan rinciannya lebih mendalam. Inilah maknanya Rabbani yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang berilmu, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian sebagai Rabbani, pendidik, orang yang berilmu dan mendidik dengan benar. Bima kuntum tuallimunal kitab, dengan ketika kalian mengajarkan Alkitab, mengajarkan wahyu Allah kepada umat ini, wa bima kuntum tadrusun, dan ketika kalian mempelajarinya. Ketika menafsirkan ayat ini kita kenal perkataan yang populer dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mengatakan, Ar-Rabbani huwa alladhi rabbin nas alladhi rabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Dialah yang mendidik manusia, mengajarkan ilmu kepada manusia secara bertahap, dari ilmu yang kecil, maksudnya ilmu yang bersifat garis besar dulu, ya, pengetahuan yang bersifat mujmal dulu, yang bersifat umum dulu, setelah itu baru dirinci agar mereka bisa memahaminya. Jadi penanaman dasar-dasar, kaidah-kaidah dasar dalam masalah akidah, pemahaman agama, keutamaan harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang ditanamkan terlebih dahulu. Setelah itu dalam setiap masalah baru disebutkan, oh dalam masalah ini ada ayat Al-Quran mengatakan demikian, ada hadis yang sahih. Hadis yang lemah tentu kita singkirkan, ya, selama tidak ada pendukungnya. Kemudian kita nukilkan pemahaman para sahabat. Akhirnya umat mudah untuk menerimanya, sampai pun bertentangan dengan keinginan mereka atau kemauan hawa nafsu mereka. Tapi kalau ada orang yang mendidik tanpa ada tahapan seperti ini, dari dulu pendidikan yang disampaikan hanya itu-itu saja, tidak melangkah kepada peningkatan ilmu, pemahaman yang lebih detail, ini bukan Rabbani namanya, bukan seorang pendidik yang mewarisi akhlaknya para nabi, mewarisi sifatnya para nabi ketika mereka mendidik umat ini dengan metode Rabbani tadi, ya, karena mereka tentu yang sebaik-baik dalam menegakkan metode ini, yaitu mendidik umat secara bertahap, berangsur-angsur, memprioritaskan hal-hal yang bersifat akidah terlebih dahulu, perbaikan iman terlebih dahulu, penanaman tauhid terlebih dahulu, kemudian setelah ini kuat baru diperinci dalam urusan-urusan agama yang lain. Nah, baik. Wa tahmilihim minhu ma yutiqun kama yaf'alul abu biwaladihi at-tifli fi isalihi al-ghidha'a ilaih. Ya, wa tahmilihim minhu ma yutiqun, dan menyampaikan kepada umatnya hal-hal yang mereka mampu. Tidak sekaligus diberikan semua pengetahuan itu ya secara padat, sebelum diberitahukan perkara-perkara yang bersifat umum agar mereka lebih mudah untuk menerimanya. Memberikan pengajaran kepada mereka dalam hal yang mereka mampu, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya yang masih bayi, dalam hal upaya untuk memberikan misalnya makan kepadanya. Kan makannya dipilih dulu, pertama tidak langsung diberikan makanan seperti orang dewasa. Ini semua kita ketahui bersama. Ya, bayi mulai dari dia minum ASI dulu, kemudian nanti diberikan makanan yang lembut yang sesuai dengan usianya, baru kemudian perlahan-lahan dia melangkah menambah makanan sampai dia menjadi dewasa, sebagaimana ini sudah kita ketahui. Nah, barakallahu fikum. Fa inna arwahal bashari bin nisbati ilal anbiya'i war rusuli kal atfali bin nisbati ila abaihim. Karena jiwa-jiwa manusia
ya, dalam hubungannya atau di hadapan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ini seperti keadaannya anak-anak bayi di hadapan orang tua mereka. Subhanallah, ini perumpamaan yang sangat indah. Inilah sebabnya, kenapa kita harus mencintai para nabi dan para rasul, atau mencintai Rasulullah SAW lebih dari orang tua kita sendiri. Padahal di sini perumpamakan sama. Karena perbandingan kebutuhan kita terhadap apa yang mereka bawa. Kalau orang tua kita yang mereka berikan kepada kita apa? Urusan yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan untuk hidup. Yakni kebutuhan jasmani. Adapun para nabi, apa yang mereka berikan kepada kita? Kebutuhan rohani, kehidupan kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya wajib kita mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, dan semua manusia. Hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman dengan benar salah seorang di antara kamu sampai dia menjadikan aku yang paling dicintainya melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Nah, jadi jiwa manusia itu di hadapan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah seperti anak-anak bayi di hadapan orang tua mereka, di hadapan bapak-bapak mereka. Balduna hadhihi nisbati bikathir. Bahkan perbandingan ini sebenarnya sangat jauh, ya, lebih di bawah lagi. Perbandingan kebutuhan manusia terhadap para nabi dan para rasul, wahyu yang mereka bawa lebih tinggi dibandingkan kebutuhan manusia terhadap bapak dan ibu mereka. Karena kalau dia tidak punya bapak, tidak punya ibu yang mendidik dia, paling maksimal meninggal, mati badannya. Itu pun banyak yang hidup ketika ada orang lain yang menegakkan hal tersebut. Ya, tetap juga masih, kalaupun dia tidak hidup, maka yang meninggal atau rusak adalah badannya. Tapi kalau dia kehilangan petunjuk para nabi dan para rasul, apa yang terjadi? Kebinasaan jiwanya, kebinasaan hatinya, itu merupakan kebinasaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kebinasaan dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, walihada kullu ruhin lam yurabbiha ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam lam yuflih walam tasluh li salihatin. Oleh karena itu, semua jiwa yang tidak dididik oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, tidak tersentuh wahyu, ya, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Bahkan dia tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan. Subhanallah, tidak ada kebaikan padanya. Ya, ini jiwa yang tidak tersentuh wahyu, tidak tersentuh didikan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu umat di akhir zaman kalau tidak dekat dengan sunnah, apa yang terjadi? Pasti mereka binasa. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menjadi generasi yang terbaik. Kenapa? Karena mereka dididik langsung oleh sebaik-baik pendidik. Demikian pula para tabi'in jadi generasi yang paling utama setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena mereka dekat dengan sunnah. Mereka berikan perhatian untuk belajar sunnah. Maka demikian pula umat di akhir zaman ini. Ya, sebagaimana pernyataan Imam Malik yang sangat terkenal. Lan yasluhu akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman ini kecuali dengan hal yang telah menjadikan baik keadaan umat di awal zaman ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair dibawakan di sini, ucapan penyair, wa man la yurabbihi rusulu wa yasqihi lubanan lahu qad darra min thadi kudusihi fadzaka laqitun ma lahu nisbatul wala wala yata'adda tawra abna'i jinsihi. Barang siapa yang tidak dididik oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dan tidak minum dari susu kenabian yang memancar dari susu kemuliaan, maka itu adalah anak pungut. Ibaratnya seperti anak pungut yang tidak punya nasab, tidak ada nisbatul wala, tidak ada loyal kepadanya, dan tidak akan bisa melebihi
tingkatan anak-anak yang sejenis dengan dirinya. Ya, ini orang ini tidak akan tumbuh dengan baik. Tidak akan bisa berkembang menjadi orang yang baik kalau dia tidak mendapatkan didikan, tidak mendapatkan sentuhan dari sebaik-baik petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itulah, jiwa manusia seperti ini keadaannya. Ya, kita harus ingat kebutuhan kita kepada ilmu sunnah sekali lagi lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minuman. Oleh karena itu, siapapun yang memberikan perhatian untuk mencari nafkah, lapar ketika dia lapar dia mencari makan atau mencari minum, maka ketahuilah ya, ketika Anda melakukan hal ini hendaknya berpikir dengan ilmu bahwa kebutuhan saya terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Sudah kita bahas berkali-kali. Seharusnya kehilangan kajian sunnah, ya, ketika waktu lama kita tidak mendapatkan kajian sunnah, apalagi di kondisi sekarang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan musibah tersebarnya virus atau wabah virus COVID-19 ini menjadikan pengajian-pengajian kita diliburkan, semoga untuk sementara waktu ya, semoga akan cepat kembali. Banyak yang kemudian sampai kayak tidak peduli dengan kajian. Ada kajian online, betul, ada kajian-kajian melalui media televisi sunnah atau radio misalnya, tapi berapa orang yang menghadirinya? Kalaupun ada yang menghadiri, hanya kajian-kajian tertentu, bukan kajian-kajian yang merupakan pendalaman. Orang sekarang sudah hobinya kajian-kajian yang bersifat santai saja yang didengarkan. Bagaimana orang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan sentuhan dari petunjuk Rasulullah SAW yang merupakan penjamin dengan izin Allah kebaikan dalam hidupnya, kalau perhatiannya terhadap ilmu agama seperti ini? Kita harusnya merasa bersedih dan berdoa kepada Allah supaya kondisi yang menimpa kita saat ini, karena hubungannya adalah dengan menjadikan kebaikan-kebaikan agama kita akhirnya tertunda. Ya, musibah dari Allah, tentu saja kita bersangka baik Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang sempurna dalam masalah ini, tapi yang kita sedihkan adalah pelaksanaan yang berhubungan dengan kebaikan agama kita, kayak sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah, kemudian pengajian tidak kalah pentingnya. Menjadikan yang tadinya bisa kita laksanakan, menghadiri majelis ilmu sih, sekarang sampai tidak ada sama sekali, kecuali melalui media-media online atau televisi, radio, yang tentu ini tidak sama dengan menghadiri majelis ilmu secara langsung di halaqah-halaqah pengajian. Ini harusnya menjadi sebab yang dipikirkan oleh orang yang beriman terutama. Jangan seperti orang awam dalam kondisi seperti ini yang dipusingkan hanya masalah penghasilannya berkurang, bagaimana makannya, bagaimana pekerjaannya. Anda hidup, tetap rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak akan terputus. Tapi untuk kemuliaan agama, ini yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh, karena inilah sebab kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya, ini harus mendapatkan perhatian bagi kita semua. Kalau kita ingin seperti yang dikatakan di sini, ya, tetap ada keberuntungan dalam diri kita, tetap pantas kita mendapatkan kebaikan karena kita selalu menyentuhkan jiwa kita dengan sentuhan didikan dari petunjuk yang sempurna dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Taib, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, juga Radio Roja dengan dua frekuensinya yang AM maupun yang FM, serta para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya berkata, kelanjutan dari hadis ya yang panjang ini, wa qauluhu, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak mewariskan uang emas, juga tidak uang perak, tapi yang mereka wariskan ilmu. Orang yang mulia mewariskan kemuliaan. Menunjukkan harta itu bukan ukuran kemuliaan. Seandainya itu ukuran kemuliaan, pasti para nabi dan para rasul akan membawa itu dan mewariskan itu. Sekaligus hadis ini berisi pujian dan pembersihan
Allah bersihkan para nabi dan para rasul dari kecintaan kepada urusan dunia, serta dari tuduhan-tuduhan yang mungkin muncul dalam pikiran sebagian orang. Para nabi dan para rasul, apakah mereka tidak mendapatkan harta bayaran, mendapatkan sumbangan uang dari umatnya, supaya bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya? Allah Subhanahu wa taala bersihkan mereka. Mereka tidak punya harta, sehingga mereka tidak mewariskan hal tersebut. Ya, kalaupun mereka mewariskan harta, maka yang ditinggalkan ketika mereka meninggalkan hal tersebut, maka itu untuk kembali kepada umat. Tidak dijadikan sebagai warisan untuk keturunannya. Ini kemuliaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang harusnya tentu saja dicontoh oleh pewaris mereka, yaitu orang-orang yang berilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau berkata, "Hadza min kamalil anbiya'i wa idhami nushihim lil ummati wa tamami ni'matillahi 'alaihim wa 'ala umamihim." Ini termasuk kesempurnaan para nabi dan para rasul, kesempurnaan yang Allah jadikan pada diri para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, agungnya keikhlasan mereka untuk umat ini, serta sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat-umat mereka. Apa itu? An azaha jami'al ilali wa hasama jami'al mawadil lati tuhimu ba'dhan nufusi annal anbiya'a min jinsil muluk. Min jinsil mulukil ladzina yuriduna dunya wa mulkaha. Fahamahumullahu subhanahu wa ta'ala min dzalika atammal himayah. Ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada para nabi dan umat mereka, yaitu Allah menghilangkan dari diri para nabi ini al-ilal, semua sebab tuduhan. Ya, dan Allah putuskan semua unsur-unsur hal-hal yang bisa menjadi sebab tuduhan yang mungkin bisa tuhimu ba'dhan nufus, muncul pada kesan sebagian orang, muncul dalam pikiran sebagian orang, bahwa para nabi itu mungkin sama, sejenis dengan para raja yang mereka menginginkan dunia, menginginkan kekuasaan, ingin dapatkan harta, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi, melindungi mereka dengan sebaik-baik penjagaan, dengan penjagaan yang sempurna. Mereka tidak mewariskan uang emas, tidak uang perak. Berarti mereka bukan mengumpulkan hal tersebut. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Berarti ini yang mereka bawa, dan inilah yang mereka selalu sampaikan. Ya, kita kenal para nabi dan para rasul, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ucapan mereka. Fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta upah dari apa yang saya sampaikan kepada kalian. Tidak lain upah dan atau balasanku adalah aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Ini akhlaknya para nabi, dan ini ucapan yang diucapkan oleh beberapa nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama, meskipun kata para ulama, diperbolehkan bagi seorang yang menyampaikan ilmu agama ketika dia mendapatkan upah selama bukan dipasang tarif atau bukan itu menjadi tujuan utama. Ya, mereka berdalil dengan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah ketika mengajarkan kitabullah, mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ini ketika kalian mendapatkan upah, apalagi orang yang tidak punya pekerjaan selain itu, maka tidak mengapa selama itu bukan tujuan utamanya dan dia tidak menjadikan itu target dengan memasang tarif dari pengajarannya terhadap ilmu agama ini. Nah, baik. Thumma lamma kana al-ghalibu 'alan nasi anna ahadahum yuridu dunya liwaladihi min ba'dihi wa yas'a wa yat'abu wa yahrimu nafsahu liwaladihi sadda hadhihi adh-dhari'ata an anbiya'ihi wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam wa qata'a hadzal wahma alladhi asahu
kana yukhalitu katsiran minan nufusil lati taqul fala'allahu in lam yatlubid dunya li nafsihi fahuwa yuhassiluha li waladihi. Baik. Kata beliau, kemudian karena yang dominan terjadi pada diri manusia, ya, kita lihat sini bagaimana Allah menjaga kesan buruk yang mungkin muncul dalam pikiran orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan semua kesan ini pada diri para nabi dan para rasulnya untuk menjaga agar petunjuk mereka benar-benar mudah diterima oleh umat mereka. Karena yang dominan pada diri manusia, salah seorang dari mereka, ya, mungkin dia tidak menginginkan dunia atau kekuasaan atau harta untuk dirinya, tapi dia mencari atau menginginkan dunia untuk anaknya setelah dia nanti, untuk keturunannya. Dia berusaha keras, memayahkan dirinya sampai menghalangi dirinya dari menikmati dunia tersebut, tapi untuk diwariskan kepada anaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup jalur ini dari para nabi dan para rasul, menghilangkan sebab persangkaan buruk ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan persangkaan yang mungkin saja tercampur pada beberapa pikiran atau jiwa manusia yang mengatakan bisa jadi orang ini kalau dia tidak ingin mencari dunia untuk dirinya, maka dia mencari untuk anaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan para nabi tidak mewariskan. Ya, jadi mereka tidak punya harta untuk dirinya, tidak juga untuk keturunannya setelah itu. Coba kita lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Nahnu ma'asyiral anbiya ila nurath ma taraknahu fahuwa shadaqah." Kami para nabi tidak diwarisi harta kami. Harta yang kami tinggalkan adalah untuk sedekah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan segala kemungkinan yang mungkin muncul dalam pikiran orang. Para nabi alaihi wassalatu wassalam bukan seperti raja yang mencari kekuasaan, tapi mereka benar-benar memimpin umat ini untuk membimbing mereka kepada kebaikan. Yang mereka tinggalkan padahal mereka sudah sedikit. Rasulullah SAW saja sudah pas-pasan hidupnya, yang ditinggalkannya pun adalah untuk sedekah. Falam tuwarrithul anbiya'u dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Maka para nabi dan para rasul tidaklah mewariskan ya, tidaklah mewariskan uang emas, juga tidak uang perak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Di sini penjelasan yang sekali lagi menunjukkan kepada kita sisi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Para nabi tidak disibukkan dengan urusan tersebut karena itu bukan kemuliaan yang tertinggi. Ilmu adalah kemuliaan yang tertinggi, maka inilah yang mereka sibuk untuk mempelajarinya, kemudian menyebarkannya kepada umat, dan inilah yang mereka wariskan sebagai sumber kemuliaan yang utama bagi orang-orang yang mengambil warisan tersebut. Nah, terus dibawakan di sini beberapa keterangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, contoh apa yang disebutkan yang mungkin kita salah fahami, seperti wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, wa waritha Sulaimanu Dawuda, maka Nabi Sulaiman pun mewarisi Nabi Daud karena ayahnya. Apa maksudnya warisan di sini? Kata Ibnu Qayyim, fahuwa mirasul ilmi wan nubuwah, warisan ilmu, warisan kenabian. Karena dia menjadi nabi setelah ayahnya Daud alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Sulaiman menjadi nabi setelah ayahnya Daud alaihi salatu wassalam. Ini adalah warisan ilmu dan kenabian, la ghair, bukan yang lain. Wa hadza bittifaqi ahli ilmi minal mufassirin wa ghairihim. Ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama ahli tafsir dan selain mereka. Wa hadza li anna Daud alaihi salam kana lahu auladun katsirun siwa Sulaiman. Karena Nabi Daud alaihi salatu wassalam dia punya anak yang lain yang banyak selain Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Falau kana al-mawruthu huwal mal lam yakun Sulaimanu mukhtassan bihi. Seandainya warisan ini adalah warisan harta, berarti tidak ada kekhususan, keistimewaan bagi Sulaiman. Kenapa disebutkan dalam ayat ini Nabi Sulaiman saja?
Toh anak-anaknya juga semua mewarisinya. Kata Ibnu Qayyim, wa aidan fa inna kalam Allah yusanu anil ikhbari bimithli hadha fa innahu bimanzilati an yuqal mata fulanun warithahu ibnuhu wa warithahu ibnuhu wa minal ma'lumi anna kulla ahadin yarithu ibnuhu wa laysa fil ikhbari bimithli hadha faidah. Juga pertimbangan lain atau alasan lain, firman Allah itu terjaga dari pemberitaan yang seperti ini. Kalau dikatakan Sulaiman mewarisi ayahnya, hanya sekedar warisan harta misalnya, tidak ada keistimewaannya. Firman Allah tidak akan mungkin menyampaikan sesuatu yang sia-sia, tidak ada faedahnya seperti ini. Kenapa kata beliau? Jadi firman Allah dijaga dari memberitakan hal-hal yang seperti ini, karena ini sama dengan kedudukannya orang yang berkata, si fulan mati dan diwarisi oleh anaknya. Terus apa faedahnya? Sudah diketahui semua orang, ketika dia mati diwarisi oleh anaknya. Ya, pemberitaan seperti ini tidak memberikan faedah, dan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, bahkan sebaik-baik petunjuk masa akan memberitakan sesuatu yang sepele seperti ini. Nah, taib. Wa aidan fa innama qabla al-ayati wa ma ba'daha yubayyinu anna al-murada bihadhihi al-wirathati wirathatul ilmi wan nubuwah la wirathatul mal. Juga alasan lain, ayat ini kalau kita baca sebelumnya, penjelasan sebelumnya dan sesudahnya jelas-jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan warisan ini adalah warisan ilmu dan kenabian, bukan warisan harta. Coba kita baca, ini di surat An-Naml ayat ke-15 ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa waritha Sulaimanu Dawud." Sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu dan kenabian. Sudah jelas di awalnya. Ya. Sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ilmu maksudnya ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami, mengutamakan kami di atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Jelas terangkan, mewariskan ilmunya, mewarisi kenabian, petunjuk Allah. Wa inna ma siqa hadza li bayani fadli Sulaimana alaihi salam wa ma khassahu Allahu bihi min karamatihi wa mirathihi ma kana li abihi min a'lal mawahib wa huwa al-ilmu wan nubuwatu inna hadza lahu al-fadlul mubin. Ya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini menyebutkan hal tersebut dalam ayat ini untuk menjelaskan keutamaan Sulaiman dan keistimewaan yang Allah khususkan baginya berupa kemuliaannya dan warisan yang didapatkan dari bapaknya sebagai setinggi-tingginya pemberian, yaitu warisan ilmu dan kenabian. Makanya di ayat ke-16 di akhirnya Allah berfirman tentang anugerah ini, inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya hal ini merupakan keutamaan dan karunia yang sangat nyata, sangat besar keagungan dan kemuliaannya. Masya Allah, ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim tentang beberapa ayat Al-Quran yang mungkin disalahfahami, disangka itu warisan Nabi dari warisan kenabian, ya, yang sebagian orang mungkin menyangka itu adalah warisan harta, yang tentu para nabi dan para rasul dijaga dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ayat-ayat tersebut. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan, karena masih panjang penjelasan yang berhubungan dengan hadis yang panjang tadi di segi ke-37 ini. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab. Saya persilakan. Tafadhol. Barakallahu fikum. Nah. Wa fikum barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa ayyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Tangerang. Ya, silakan
Barakallahu fikum Pak Ustadz. Ana mau bertanya, kalau misalnya ini Pak Ustadz, Ana pernah dengar di kajian sunnah, ini entah Ana lupa, entah Ana benar dengar, kayaknya sepertinya lupa Pak Ustadz. Katanya orang yang terkena penyakit ain, itu obatnya itu dengan meminum air mandian orang yang menyebabkan dia terkena penyakit ain Pak Ustadz. Itu satu. Nah, kalau yang kedua Pak Ustadz, ini Ana mau bertanya, apabila orang dia nuntut ilmu, terus dia kasih tahu ke orang lain ilmu tersebut, tapi ilmunya itu nggak begitu padat Pak Ustadz, tapi inti-intinya aja gitu. Dia thalabul ilmi juga Pak Ustadz. Gimana seperti itu masuk yang menyampaikan satu ayat yang dibilang oleh hadis itu nggak Pak Ustadz? Ya, terima kasih Ibu. Pak Ustadz, syukron, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, pertama yang berhubungan dengan masalah ain, pandangan mata yang dibantu oleh syaitan, pandangan mata hasad ya, dengki yang dibantu oleh syaitan itu hak. Ada hadisnya menyebutkan al-ainu hak, ain itu adalah hak benar maksudnya. Dalam hadis yang sahih disebutkan tadi yang didengar oleh ibu tadi ada saya tidak mengetahui di mana didengarnya. Kalau dikatakan dia harus minum bekas mandian orang tadi, masya Allah, bekas mandi diminum, ini airnya kotor sekali tentu saja. Bekas mandi nanti ada sabunnya, ada apanya, ada kotorannya diminum, wah bisa mati nanti orang yang minumnya kalau kena penyakit ya. Nah, yang benar adalah dalam hadis yang sahih disebutkan kalau ain itu ya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semua terjadi dengan izin Allah, kita bisa hilangkan dengan cara ruqyah. Kalau kita tahu orangnya maka bisa dengan bekas wudunya atau bekas sentuhan anggota badannya. Bukan diminum tapi disiramkan ke bagian tubuh kita yang kena ain tersebut. Itu bisa. Kalau kita tahu orangnya, tentu kita tidak akan juga bisa karena ain ini tidak akan, orangnya akan kemungkinan besar dia tidak akan ngaku karena orang itu hasad, dengki. Maka kalau kita tahu orangnya, itu bisa dengan cara kita suruh dia berwudu, bekas wudunya itu disiramkan kepada anggota badan kita yang terkena ain. Atau bekas cuci tangannya. Saya pernah ingat dulu ada salah seorang ulama di Madinah, seorang syekh kita, dia pernah menceritakan tentang bapaknya yang kena ain. Tiba-tiba lengannya itu seperti lumpuh atau secara mendadak. Padahal setelah diperiksa tidak ada gejala-gejala yang seperti orang lumpuh atau yang lainnya. Apa yang dia lakukan? Dia memanggil atau mengundang teman-teman dekat bapaknya ini, karena ketika bapaknya ditanya, bapaknya tidak mau mengakui siapa temannya yang kira-kira pernah mengucapkan kalimat yang menunjukkan ada hasad atau dengki yang menjadi sebab ain tersebut. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia mengundang teman-teman dekat bapaknya untuk diberikan jamuan makan, kemudian diberikan semacam kobokan begitu ya, untuk cuci tangan begitu. Tempat untuk cuci tangan. Akhirnya mereka cuci tangan di situ. Setelah mereka pulang, airnya dikumpulkan semua. Dikumpulkan semua air tersebut, disiramkan kepada tangannya yang tadi bermasalah. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah sembuh. Jadi ini diperbolehkan. Dalam hadis disebutkan bekas wudhu bisa, atau bekas cuci tangan, atau bekas yang menyentuh badan orang yang mengenakan air tersebut. Tentu kalau kita tahu orangnya, kalau tidak maka kita berdoa kepada Allah dengan meruqyah dan memohon kepada Allah agar dihilangkan sakit tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menentukan ya, yang diberikan kesembuhan atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk Ibu yang berada di Tangerang. Untuk selanjutnya di Kota Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab, dan kembali kami angkat mulai telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Di dalam hadis disebutkan bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi telah ditentukan diantaranya rezekinya, amalnya, kemudian
umurnya, sengsarakah dia, dan bahagiakah dia. Tapi di nas-nas yang lain Allah berfirman, uduni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi bagaimana kita memanai nas-nas yang lain ini, Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Cukup Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilahkan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Mul tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kepada beliau. Baik. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Mul tadi, pertanyaan dari ibu yang di Tangerang ada yang kedua tadi mengenai makna hadis Rasulullah SAW. Saya biar sempurnakan jawabannya. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Orang yang ditanyakan tadi, orang yang ilmunya belum mendalam, dia menyampaikan kepada orang lain, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya, kalau yang disampaikan sesuai dengan apa yang dia dengarkan, yang sudah dia pelajari, jelas boleh. Karena yang disampaikannya adalah benar. Yang salah, ada orang yang berdalil dengan hadis ini, yang penting satu ayat kita dengar, kita sampaikan. Meskipun belum tahu tafsirnya, belum pelajari maknanya, salah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis tadi, sampaikan dariku. Anda menyampaikan sebuah ayat atau hadis, tapi maknanya bukan dari Rasulullah SAW. Berarti Anda sampaikan bukan dari Nabi SAW. Kita meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu benar sesuai dengan petunjuk Allah. Bukan cuma lafadznya, tapi juga ada kandungan maknanya. Inilah kita perlu belajar. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu, hanya kita pahami secara zahirnya saja, apalagi baca terjemahannya, ternyata bukan begitu maknanya. Al-Quran kan saling menafsirkan satu sama lain. Al-Quran juga ditafsirkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan ini contohnya banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Jadi kalau yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari, kita yakin, pernah kita baca buku atau kita dengarkan penjelasan dari ustadz yang kita percaya, sampaikan kepada orang lain, maka insya Allah ini termasuk tentu diperbolehkan, dan ini termasuk kita menyampaikan dari Nabi SAW meskipun satu ayat atau satu tanda. Nah, yang berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Mul tadi tentang ketentuan takdir yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan ketentuan takdir semua makhluk sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Kemudian kenapa ada ayat Al-Quran yang mengatakan ud'uni astajib lakum? Berdoalah maka aku akan kabulkan. Bagaimana cara mendudukannya? Jawabannya tidak ada pertentangan, karena hadis dari wahyu Allah, Al-Quran juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan takdir tetap dengan Allah jadikan ada sebabnya. Tapi semua sebab dan hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Makanya yang berlaku umumnya, ya, mayoritas yang berlaku dalam ketentuan yang Allah takdirkan itu ada sebabnya. Tetapi kadang-kadang ada yang tanpa sebab supaya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita faham bahwa itu semua adalah dengan kehendaknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Isa tidak seperti sebab umumnya, dia tidak ada bapak. Nabi Adam dan Hawa Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ada bapak dan ibu. Nabi Adam, Hawa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari rusuknya Adam tanpa ada ibu. Ini semua tentu contoh-contoh yang sedikit yang umumnya di kalangan manusia ada kelahiran anak adalah dengan bapak dan ibunya. Maka demikian pula dalam masalah yang berhubungan dengan sebab-sebab yang Allah syariatkan dalam agama. Allah telah menentukan takdir semua. Seperti rezeki misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mencari rezeki yang halal. Dan manusia fitrahnya dia mengetahui ketika ingin dia dapatkan sesuatu dia harus melakukan usaha. Agama membimbing kita agar tidak bergantung kepada usaha, tapi bergantung kepada Allah, karena dialah yang menentukan sebab dan akibat dari segala usaha kita. Itu maksudnya. Jadi kita dimotivasi untuk melakukan usaha yang benar, melakukan sebab yang benar. Makanya kalau dalam urusan-urusan dunia, tetap usaha-usaha yang kita lakukan, sebab-sebab yang kita lakukan kita jadikan sesuai dengan syariat. Contoh ayat tadi,
Ini sebab syariat, sebab syar'i. Ya, berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu adalah amalan soleh. Pengabulan sudah Allah tentukan semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala motivasi kita untuk berdoa supaya kita melakukan amal kebaikan dan dengan itu juga kita dapatkan balasan dari doa kita. Kemudian, kenapa ada orang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah? Jawabannya, pertama, belum tentu doanya itu benar. Sebab yang dilakukan tidak sempurna. Kemudian, makna yang kedua, pengabulan dari Allah bukan satu bentuknya. Astajib lakum di sini bukan berarti apa yang kita minta pasti dipenuhi oleh Allah. Tidak demikian. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bentuk-bentuk pengabulan dari Allah ada berapa bentuknya? Ada 3. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosa padanya atau memutus hubungan kekerabatan dengan keluarga silaturahim, kecuali Allah berikan satu di antara 3 perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, disegerakan pengabulan doa yang dimintanya. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Kemungkinan kedua, Allah jadikan sebagai tabungan kebaikan baginya di akhirat. Ini bentuk pengabulan yang kedua. Dan yang ketiga, wa imma an yusrifa anhu minasu'i mithlaha, atau dipalingkan darinya keburukan atau musibah yang akan menimpa yang akan menimpa dirinya yang sebanding dengan doa tersebut. Doanya tidak dikabulkan, tapi dijadikan sebagai penghalang terjadinya musibah pada dirinya. Ini termasuk pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan selalu beruntung karena doanya tersebut tetap mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Mul dan mudah-mudahan dapat difahami. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat di 0819 896543. Ustaz mohon diberikan nasihat dan juga tips untuk kami bagaimanakah cara mendidik anak-anak kami yang sudah menjadi remaja, karena kami baru mengenal manhaj salaf ini baru-baru ini, sehingga kami kesulitan untuk mendidik agama anak-anak yang sudah mulai remaja. Apakah ada tips agar kami bisa istiqomah dan sabar dalam menuntun anak-anak kepada jalan yang hak ini, Ustaz? Jazakallah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan kemudahan dalam kebaikan bagi antum yang bertanya, dimudahkan untuk mendidik keluarganya, anak-anaknya dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Ya, tentu tips yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kepada kita dalam menghadapi masalah seperti ini, pertama kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya, bagaimanapun Allah yang Maha membolak-balikan hati manusia. Kemudian dekatkan dengan sebab-sebab yang diperintahkan di dalam syariat. Anak-anak terbiasa dengan lingkungan yang buruk mungkin atau pergaulan yang buruk. Kita rubah teman bergaul mereka dengan cara yang baik. Kita ajak mereka untuk mungkin kita ajak undang ke rumah kita anak-anak yang baik dengan orang tuanya agar dia punya teman dari orang-orang yang baik. Kita sekolahkan dia mungkin di sekolah yang baik. Kita ajak dia sekali-sekali untuk mungkin menghadiri pengajian atau apalagi ada kajian-kajian yang khusus untuk anak-anak seumur dia. Yang saya ketahui banyak yang melaksanakan pengajian seperti ini. Ini bermanfaat. Apalagi disampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, yang sesuai dengan pemahaman mereka. Masya Allah. Kalau kita usahakan dengan sungguh-sungguh dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi manusia sesuai dengan kesungguhannya. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mengusahakan sebab, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa untuk membolak-balikan hati siapapun yang dikehendakinya untuk mendapatkan petunjuk kebaikan dari sisinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Ustaz, ada pertanyaan melalui pesan singkat kembali kami angkat Ustaz dari layanan pesan singkat di 0819896543. Ustaz, bila seorang mendawamkan berdoa di setiap sujud dan tahiyat akhir tanpa meyakini hal itu sebagai hal yang wajib, apakah ini termasuk dalam perbuatan kebid'ahan Ustaz? Maksud memberikan penjelasan, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Sesuatu yang ada anjurannya
dari Nabi SAW tidak akan menjadi bid'ah. Nabi SAW melakukannya, memerintahkannya. Dalam masalah sujud, kita ketahui hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah, keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Semua sujud, berlaku untuk semua sujud. Jangan dikhususkan di akhir sujud saja. Kemudian di tahiyat, Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga bersabda, setelah kita membaca tahiyat dan salawat, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i ajabahu ilaih." Kemudian dia memilih doa yang paling disukainya. Itu perintah dari Nabi SAW. Maka tidak ada yang salah dalam masalah ini karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Selama kita tidak meyakini itu wajib, artinya kita tidak mengatakan orang yang melakukan ini berarti batal salatnya. Misalnya kita lupa, kita tidak katakan, oh berarti saya ulas ulang salat saya. Oh saya harus melakukan misalnya sujud sahwi. Ya, karena dia meyakini wajibnya. Selama tidak ada keyakinan ini, maka kita amalkan terus-menerus juga tidak mengapa. Saat ini misalnya kita diperintahkan melaksanakan salat rawatib, bahkan kontinu melakukannya. Ini yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dijamin dibangunkan rumah atau istana di surga. Kita lakukan terus-menerus, tapi tidak kita yakini wajibnya. Buktinya kalau kita lihat orang tidak melaksanakannya, kita tidak katakan, wah kamu meninggalkan yang wajib, harus diulangi sholatmu, kamu tidak sholat rawatib tadi. Nah, tidak demikian. Nah, jadi kita boleh lakukan terus-menerus, tapi dalam hati kita tidak meyakininya karena ada dalil yang menyebutkan Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir tadi merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan kita pagi hari ini. Dan sebelum kami akhiri, kami minta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan, Ustaz. Insya Allah pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya ini pembahasan yang sangat menarik sekali untuk memotivasi diri kita agar mengetahui kemuliaan kita yang harusnya kita cari dan kita kejar adalah kemuliaan yang ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan baca keterangan-keterangan yang bermanfaat seperti ini di pertemuan-pertemuan berikutnya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, sampai di sini kita cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.